Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Global Studio YouTube channel dengan bahasan kali ini tentang bagaimana cara mengatur layout atau page setup atau halaman pada Microsoft Excel ya. Biasanya mereka yang masih awam dalam belajar aplikasi Microsoft Office ya, terutama di Microsoft Excel, ini mengalami kesulitan dalam pada saat ngeprint ya, tabelnya terpotong atau tidak sesuai dengan keinginan ya. Nah, itu biasanya kesulitannya di situ. Oke, langsung saja kita contohkan. Saya buka file Microsoft Excel di sini, open ya. Kemudian oke, seperti ini misalnya filenya. Ini ada 3 tabel ya. Dalam tampilan seperti ini biasanya maksud daripada pembuat dokumen ya, yang membuat tabel ini, yang mengerjakan ini maksudnya kemungkinan ini jadi 3 lembar, jadi 3 halaman di sini. Ini tabel halaman pertama, kemudian tabel halaman kedua, kemudian ini tabel halaman ketiga. Nah, kalau kita membuat seperti ini, kemudian setelah membuat tanpa diatur dulu, kemudian kita langsung pilih print misalnya, seperti ini ya, kita langsung print. Nah, seperti ini adalah tampilan sebelum dicetak ya, tampilan sebelum di print. Preview ya, halaman preview. Nah, jadi nanti hasil cetaknya akan seperti ini. Nah, terlihat di sini tabelnya terpotong di bagian kanan ya, terpotong. Kita lihat di halaman selanjutnya seperti ini, halaman berikutnya juga seperti ini ya. Nah, jadi 6 halaman ya, kita bisa dilihat di sini. Ini jadi 6 halaman, 4 dari 6 halaman. Jadi ini potongan tabel yang tadi di halaman pertama ya. Oke, seperti ini. Bagaimana cara mengatur supaya tabel tidak terpotong? Maka caranya kita pertama-tama masuk pada tab page layout ya. Kita masuk ke sini, ke bagian ini. Nah, pada page layout di bagian ini adalah menu page setup ya, bagian-bagian dari menu page setup ya. Di sini. Nah, ini menu page setup. Kalau kita klik di sini akan tampil jendela page setup seperti ini. Oke. Untuk mempermudah kita dalam bekerja, di sini di bagian ini ada namanya shortcut ya. Nah, jadi kita bisa gunakan ini aja. Jadi pertama yang harus diatur adalah kertas yang ingin kita gunakan untuk mencetak. Umumnya kertas yang biasa digunakan itu ada 2. Pertama A4 dan folio ya. Untuk mengatur kertas atau ukuran kertas ya, kita bisa pilih di sini di bagian ini size. Kita lihat di sini kertas yang digunakan pada lembar kerja ini adalah F4 ya, F4 ini ukurannya 21,5 kali 33 cm ya. Atau jenis folio ini ya, lebih dikenal dengan istilah folio. Kemudian
Kalau kita ingin merubahnya ke ukuran A4 misalnya, kita bisa cari di sini, kita pilih A4 seperti ini ya. Nah, setelah kita tentukan ukuran kertas, biasanya akan muncul seperti ini. Ini garis bantu ya. Garis bantu yang menunjukkan batas halaman ya. Batas halaman. Jadi misalnya ini tabel yang pertama ini ya. Di sini ini berada di halaman ini ya, kemudian selebihnya ada di halaman berikutnya seperti ini ya. Nah, dan tabel kedua ini masuk ke halaman yang pertama. Ini bagian atasnya. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya sebenarnya ya. Nah, walaupun pada saat kita print seperti ini ya, ini juga terlihat seperti ini hasilnya. Nah, jadi bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama tadi kita tentukan ukuran kertasnya dulu. Nah, kemudian kita atur batas halamannya ya, batas teks, batas tabel ya, batas tabel dari tepi kertas. Nah, jadi atau di sini istilahnya adalah margin ya. Kita atur marginnya. Nah, kita klik di sini di bagian margin. Di sini Microsoft Excel menyediakan beberapa opsi pilihan ya, yang bisa kita gunakan kalau ini sesuai dengan keinginan kita. Kalaupun ini tidak sesuai dengan keinginan kita bisa pilih custom margin ya. Kita klik saja custom margin misalnya. Custom margin ini oke, kita klik yang sini ya. Karena kita belum mengatur custom margin ya. Kita klik di bagian ini. Nah, kemudian misalnya bagian atas kita tentukan 1 misalnya ya. 1, ini 1, kanan 1, kemudian bawah 1. Oke. Nah, kemudian ini ada pilihan center on page ya, secara horizontal, secara vertikal. Jadi bisa center ini artinya tengah ya, tengah pada halaman. Jadi memposisikan tabel di tengah halaman secara horizontal, secara vertikal ya. Kalau kita klik di horizontal maka dia akan ini seperti ini. Ini ada previewnya ya, tampilan sebelum diterapkan ke Microsoft Excel di lembar kerja. Kalau kita centang, kalau kita buang centangnya, dia akan tabelnya akan ke sisi kiri. Kemudian kalau kita centang begini, dia akan ke tengah daripada halaman ya. Tengah secara horizontal. Kemudian kalau yang ini vertikal, kalau kita tidak centang, dia akan menggantung ke atasnya. Tabelnya akan menggantung ke sisi atas kertas. Kalau kita centang, dia akan ke tengah ya. Jadi jarak dari atas dan bawah ke tengah ke tabel akan sama ya, presisi. Oke, seperti itu. Kita centang yang horizontal saja, misalnya kita pilih oke ya. Nah, di sini kalau kita print ya, kita file print. Nah, ini belum nampak di sini ya, karena masih ada yang perlu diatur lagi. Nah, kita kembali ke page layout, kemudian berikutnya kita pilih orientasi ya, apakah dibuat berdiri kertasnya ya, atau landscape atau tidur ya, memanjang ke samping. Potret ini berdiri, ini landscape ini tidur, posisi tidur ya, atau posisi memanjang ke samping. Nah, kita pilih yang ini misalnya. Kemudian yang perlu diatur berikutnya adalah ini bagian ini, width,
height ya, width ini lebar, height ini tinggi ya, tingginya atas bawahnya ya, width ini ke samping ya, kanan kiri. Ini skala ya. Jadi yang perlu diatur adalah skalanya sebenarnya. Cuma kalau kita langsung atur ini skala ya, kita bisa perhatikan di bagian ini ya, bagian garis yang nampak ini, garis bantu ini. Kalau skalanya kita rubah, diperkecil dari 100%, dia akan bergerak. Ini akan bergerak ke kanan ya, bergerak. Seperti ini ya. Berarti ini sudah pas, kanan kirinya sudah pas. Kalau kita pilih file, pilih print, maka hasilnya tabelnya sudah masuk. Ini jadi 2 halaman ya, tabelnya jadi 2 halaman. Oke, yang tadi jadi 6 halaman sekarang sudah jadi 2 halaman karena ke kanan dan ke kiri sudah tidak terpotong lagi. Ini tabel kedua masih masuk ke atas ya. Masuk ke atas, masuk ke halaman pertama, kemudian masuk ke halaman kedua juga ya, dan tabel ketiga ini ada di halaman kedua. Bagaimana supaya terpisah menjadi masing-masing satu halaman? Kita bisa lihat di sini ya. Kita sekarang ke menu view ya, kita pilih page break view ya. Oke. Nah, kita oke aja seperti ini ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Di sini ini adalah batas tepi kanan halaman, kemudian batas tepi bawah halaman berada di sini. Nah, ini ya. Ya, halaman pertama, halaman kedua. Di sini ada keterangan page 1, page 2 ya. Bagaimana supaya page 1 hanya berisi tabel yang ini saja? Maka caranya kita tarik aja ini. Kita tarik begini ya. Di sini misalnya. Oke. Jadi batas ini kita tarik ya. Nah, berikutnya juga sama. Supaya ini berada di halaman kedua dan ini di halaman ketiga ya, kita tarik aja batas tepi bawah ini, tanda batas tepi bawah ya. Nah, garis bantu ini kita tarik aja di sini. Nah, seperti ini. Sekarang sudah menjadi 3 halaman ya, per tabel. Oke, kita tarik ini nggak apa-apa, seperti ini. Halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga. Kita pilih file, kita pilih print. Nah, kita lihat ya. 1, halaman kedua, halaman ketiga. Nah, oke. Sudah masuk semua, oke. Kemudian kita lihat di sini ada yang kurang. Misalnya karena tadi kita mengatur supaya tabelnya berada di tengah halaman ya. Sementara ini masih terlihat agak ke kanan ya tabelnya ya. Jadi sisi kiri di sini jarak dari tepi kertas bagian kiri ke tabel ini lebih banyak ya daripada tepi kanan ya. Jadi posisinya tidak center, tidak pas di tengah. Nah, kita bisa lihat di lembar kerjanya ya, kenapa bisa jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ini sisi tepi kanan kertas ya, tabelnya pas pada garis tepi kanan ini ya, garis batas kanan ya. Jadi tabelnya pas, sisi kanan tabel pas di sini. Sementara di bagian kiri ini masih ada ruang. Nah, jadi ada kolom yang kosong ya. Jadi caranya kita hapus saja kolom ini. Kita klik di sini di bagian A ini ya. Di atas kolom kita klik seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih delete.
delete ya. Kalau ingin tabelnya center di tengah, kita lihat di sini file print. Nah, sekarang posisinya sudah center. Nah, ya, sudah center. Nah, tampilan di sini ini garis atas, kanan dan kiri ini seperti kosong ya. Ini kita abaikan saja karena ini hanya apa ya, kita pastikan di sini kalau ingin tahu apakah ini garisnya sebenarnya ada atau tidak ya, kita lihat di tabelnya. Nah, kita lihat tabelnya, coba kita lihat begini. Nah, ini sebenarnya sudah ada garisnya. Oke, sudah ada garisnya. Atau caranya bisa kita klik begini, di bagian kanan misalnya, di bagian kiri misalnya ya, kita klik, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih left border ya. Atau ya seperti itu, left border. Ini untuk mengisi garis di bagian kiri ya. Kita tekan file print. Ini sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, ya, kalau ini sudah sesuai dengan keinginan ya, kita bisa langsung tekan print ini ya. Kalau tabelnya mau di tengah secara vertikal, kita bisa kembali ke sini, kita pilih custom margin tadi, kemudian pilih ini. Oke, saya lihat file print, nah, dia akan di tengah secara horizontal. Oke, seperti itu pemirsa. Semoga tutorial ini membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video di Global Studio YouTube channel. Sampai jumpa di konten video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.